Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyil ummiyin khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah karena pada siang hari yang berbahagia ini, di momen yang mulia ini, kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga segala sesuatu yang menjadi ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad selalu kita sampaikan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian di awal khutbah ini khatib tidak lupa untuk menyampaikan wasiat takwa kepada diri khatib pribadi dan kepada kita semua secara umum untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang bertakwa. Jamaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini adalah dimensi kebahagiaan dalam Al-Quran. Kebahagiaan itu merupakan hak masing-masing individu atau hak masing-masing manusia. Semua kita mempunyai hak yang sama untuk hidup bahagia. Namun dalam pandangan kita mungkin berbeda. Sebahagian yang lain mengatakan bahwa kebahagiaan itu diukur oleh harta benda. Sebagiannya mengatakan bahwa kebahagiaan itu dilihat dari jabatannya, dan sebahagiannya mengatakan bahwa kebahagiaan itu dilihat dari hatinya. Jemaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah seperti Qarun, kemudian Fir'aun yang hidup di masa Nabi Musa. Qarun dengan harta bendanya yang banyak, Fir'aun dengan jabatannya yang sangat luar biasa. Kemudian kalau kita lihat juga Abu Lahab dan Abu Jahal yang hidup pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka berkuasanya dan begitu suksesnya di masa itu, namun di akhir cerita mereka semua mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala dan berakhir dengan ketidakbahagiaan. Berarti itu menandakan bahwasanya harta benda, jabatan itu merupakan simbol kebahagiaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu Al-Quran menjelaskan kepada kita, meskipun dalam Al-Quran tidak secara gamblang Allah bercerita tentang kebahagiaan, namun ada dimensi-dimensi kebahagiaan yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 5 yang ingin khatib sampaikan tentang dimensi kebahagiaan perspektif Al-Quran. Yang pertama adalah orang yang bahagia itu adalah tidak adanya rasa khawatir dan takut dalam hatinya. Ini sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka dia tidak akan merasa takut dan juga tidak akan merasa sedih. Jelas, kalau tidak sedih maka kita akan merasa bahagia. Kebalikan daripada sedih itu adalah rasa bahagia. Jika kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala beserta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita akan merasakan kebahagiaan. Kemudian dalam ayat yang lain juga dikatakan pada surah Thaha ayat 124, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan donka. Sesungguhnya orang siapa saja yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka dia hidupnya akan sempit. Maka kebalikan dari sempit, jika kita memperhatikan peringatan Allah, menjalankan segala sesuatu yang menjadi perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan kita tidak lari dari peringatannya, sesungguhnya kehidupan kita akan menjadi bahagia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, dimensi kebahagiaan yang diungkapkan dalam Al-Quran adalah adanya rasa tentram di hati. Dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan yang hatinya tentram dengan berzikir, ketahuilah bahwasanya hanya dengan berzikir yang bisa menenangkan hati. Sesungguhnya bagaimanapun kekayaan yang kita miliki, jabatan yang kita miliki,
Namun jika hati kita tidak tenang, maka keresahan, ketidaktentraman itu selalu berlanjut dalam kehidupan kita. Tentu itu tidak akan bahagia. Maka jika kita memulai dengan berzikir, menenteramkan hati kita, meskipun kita kekurangan harta, meskipun kita tidak menjabat apapun, maka sesungguhnya hati kita tenang dalam menjalani kehidupan. Cerita yang pendek mungkin untuk memahamkan kita bahwasanya sesungguhnya seseorang penumpang, baik ia penumpang bis, pesawat atau yang lainnya, dia akan merasa tenang dan nyaman karena dia yakin bahwa yang membawa kendaraan itu adalah supir yang terlatih atau pilot yang hebat dan seterusnya. Begitu jugalah seharusnya kita sebagai manusia, seharusnya kita harus merasa tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang maha menskenario kehidupan kita. Tidak perlu khawatir, Allah itu maha rahim, maha rahman, maha juga tentang maha pemurah juga. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana cara mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir? Salah satunya adalah dengan salat. Dijelaskan dalam surah Thaha ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Dan itulah kenapa salat 5 waktu sehari semalam itu diberikan jarak waktunya, agar kita dalam 24 jam ada waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 152 sangat jelas sekali Allah memberikan kepastian kepada kita. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, akan aku ingat kamu. Pasti aku akan mengingatmu. Dalam ayat ini tidak diantarai atau tidak dikasih zeda. Artinya kalimat azkuruni dengan azkurkum tidak dikasih kalimat summa atau kata summa. Kalau sekiranya fazkuruni summa azkurkum, maka ketika kita mengingat Allah, maka ada jeda dulu, kemudian Allah baru mengingat kita. Namun dalam ayat ini tidak ada pemisah antara azkuruni azkurkum, maka sesungguhnya ketika kita mengingat Allah, pada saat itu juga Allah akan mengingat kita. Dan ketika sebaliknya kita melupakan Allah, saat itu juga Allah melupakan kita. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Kemudian yang berikutnya, dimensi kebahagiaan yang ada dalam Al-Quran adalah adanya keberuntungan dalam kehidupannya. Dalam Al-Quran ada 3 level keberuntungan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk agar kita diberikan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dalam satu ayat dikatakan pada surah Al-Anfal, wazkurullaha la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah, mudah-mudahan kamu akan beruntung, hidupmu akan beruntung, berbahagia dunia dan akhirat. Namun ada kalimat di akhirnya yang menjadikan ada 2 kemungkinan, karena dia memakai la'alla. Bisa jadi kita beruntung, bisa jadi tidak. Karena orang yang berzikir terkadang kurang kehusukannya atau terkadang salah dalam berzikir. Kemudian ada level kedua yang ini ada kata sungguh, artinya lebih meyakinkan. Pada surah Al-A'la ataupun surah Asy-Syams juga didapatkan qad aflaha man zakkaha dalam surah Asy-Syams, dalam surah Al-A'la qad aflaha man tazakka. Beruntung, sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Artinya kita seorang muslim ingin menggapai kebahagiaan, cara salah satunya adalah dengan membersihkan kehidupan kita, jiwa kita dan seterusnya, maka akan tenanglah hati kita. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dalam ayat berikutnya pada level yang tertinggi, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang pelit, maka siapa yang tidak pelit ya, faulaika humul muflihun ya, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang beruntung. Jemaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam poin yang keempat,
kebaikan dunia dan akhirat merupakan salah satu kebahagiaan yang kita gapai. Ketika kita hidup di dunia ini, mendapatkan segala kebaikan dan merasa bahwa itu baik, segala sesuatu yang kita dapatkan tidak akan terjadi kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam itu semuanya keberuntungan sebenarnya. Jika kita mendapatkan musibah lalu kita bersabar, maka itu kebaikan buat kita. Jika kita mendapatkan nikmat, sesuatu yang membahagiakan, lalu kemudian kita bersyukur, maka itu juga menjadi kebaikan buat kita. Maka sesungguhnya orang yang berbuat baik adalah orang yang Allah berikan kebahagiaan. Ada rasa bahagia di hati kita ketika menolong dan berbuat baik kepada orang lain. Dalam Al-Quran disebutkan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Apalagi balasan orang yang berbuat baik kecuali kebaikan juga. Dan juga dalam ayat lain disebutkan, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang yang suka berbuat baik. Kebalikan dari ayat ini adalah sesungguhnya rahmat Allah itu akan menjauh bagi orang yang selalu berbuat kejahatan. Kemudian di ayat lain disebutkan, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang terakhir, dimensi kebahagiaan yang Allah janjikan dalam Al-Quran melalui pesannya, yaitu memberikan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Banyak kita lihat orang yang mempunyai banyak harta, mempunyai jabatan, dan terakhir hidupnya ditutup dengan kehinaan. Karena sesungguhnya bukanlah harta dan jabatan yang menjanjikan kita hidup bahagia dunia dan akhirat, akan tetapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling banyak atau orang yang paling kuat takwanya. Di ayat lain sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada wajahmu dan tidak memandang kepada hartamu, dan Allah memandang kepada hatimu. Apakah engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala sepanjang desahan napas kita, tarikan napas kita atau tidak? Itu menjadi pengukur buat kita apakah kita termasuk orang yang takut kepada Allah atau tidak. Dari beberapa dimensi kebahagiaan ini, bahwa kita semua punya kesempatan untuk bahagia, dan kita berharap kita bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan fi suratil ahzab, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin wa fi Lubnan wa fi Iraq wa fi Iran wa fi kulli makan min buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.